everyone, sekarang aku udah muncul lagi si tomat yang berada di kebun belakang rumah mamaku. Ya, maklum lah ya, tomatnya lagi panen, jadi emang gak bisa diam ya. Jadi gini, ini memang si perempuan iblis itu memang udah bungkam ya, memang udah diem karena dia udah kehabisan bahan ya. Dia kaget, shock, tersyok-syok kalau kami ini melawan ya. Tapi nggak sampai situ guys ya, dia menyuruh kucrut-kucrutnya itu membuat akun ya untuk menjelek-jelekkan keluargaku ya. Dan aku udah tahu akun itu, dan aku udah tahu siapa yang punya akun itu. Aku udah tahu semuanya sayang ya. Sekarang itu zamannya udah canggih ya. Kalian mau buat akun yang kayak gimana pun langsung Aku udah tahu siapa pemilik akun itu dan siapa yang nyuruh untuk melakukan itu semua. Siapa lagi kalau bukan si perempuan iblis ya. Karena di situ isinya semua tentang Kak Shell, tentang aku, suami aku, keluarga aku. Tapi ini aku yang sangat keberatan ya. Kita dari awal nggak ada bawa anak ya. Tapi kamu ya berani kamu posting di situ foto anak aku, foto anak-anak kita di situ ya. Itu udah pelanggarannya tuh udah luar biasa ya. Jangan sampai nanti aku bawa anak kau ya, karena aku tahu betul walaupun kita itu di Mekah, berapa hari kita di Mekah? Ya, 6 hari. Berapa? 6 hari. 6 hari, tapi aku udah tahu yang sebenarnya dan sekasar apa dia sama anaknya. Ya. Jangan sampai aku bongkar, nanti kamu malu. Terus kalau misalnya kamu tuh mau posting sesuatu, itu harus berdasarkan bukti yang fakta dan real ya. Jangan kamu tuh beralusinasi ya. Mungkin kamu suka beralusinasi gara-gara suka make ya. Aku gak mau sebutin ya. Nanti udah Pokoknya kalau misalnya kamu mau ngata-ngatain aku tentang apapun itu ya, harus dengan ada bukti. Kalau perlu orang yang komen-komen yang isi DM yang kau screenshot itu harus kau terterakan siapa orangnya, biar kita buktikan ya. Pembohong kelas kakap itu kau atau aku ya. Di sini sekali lagi aku tegaskan, aku mengungkap kebenaran ya. Jangan sampai semua aku bongkar, karena aku tahu semua. Aku tahu semua, paham ya? Satu lagi, kalau kita itu mau mengungkapkan kebenaran, itu pakai akun sendiri, ya. Jangan pakai akun official yang gak jelas, ya. Jangan. Ini satu lagi ya. Ada beberapa orang yang udah aku unfollow, itu gara-gara ngikutin si akun sialan itu, ya. Udah aku unfollow. Kenapa? Berarti kalian sama aja. Ya, sama aja berarti, sama aja busuknya sama mereka, ya. Aku nggak mau berteman sama orang-orang munafik, nggak, mohon maaf, ya. Kalau udah orangnya tuh kalau udah jahat aja. Aku nggak mau berteman sama manusia jahat bermuka dua, nggak mau. Padahal dia dalangnya semuanya, ya. Dari kemarin aku nggak pernah sentil ya. Tapi kalau udah suka nge-like video-video yang udah nyebarin aku yang aneh-aneh, aku unfollow, mohon maaf. Berkali-kali aku ingatkan ya, kalau kalian itu cukup jadi penonton ya, nggak usah jadi orang yang bermuka dua. Apalagi aku kenal baik sama kalian, aku follow-followan ya kan, sering DM-an juga. Pokoknya kita tuh berteman baik ya. Tapi kalau kalian nge-follow akun-akun nggak jelas kayak gitu, itu berarti kalian tuh hatinya busuk, tau nggak? Berarti kalian tuh hatinya jahat. Ya, secara tidak langsung berarti kalian tuh mensupport. Paham nggak? Kalian kalau bermasalah, apapun yang viral, nggak pernah aku tuh mengikuti permasalahan kalian, ikut campur. Malahan aku nge-DM mensupport, ya kan, menyemangatin. Nggak pernah. Karena aku tuh bukan tipe kalau orang yang suka ikut campur dengan urusan orang. Kenapa aku jadi kayak gini? Ya karena hidup aku tuh udah diganggu, udah disakitin. Wajar, aku tuh murka, wajar ya. Guys, ya
Gini-gini aku tahu semua loh. Gini-gini aku tahu semua ya. Aku ikut campur awalnya karena adanya pemerasan. Itu yang harus kalian tahu ya. Kak Sel ngadu ke aku kalau dia tuh diperas. Jadi wajar kalau adiknya murka. Wajar ya, sangat wajar ya. Terus kemudian pada saat aku tuh nantangin dia, ya, terus dia marah besar. Tahu nggak kenapa dia marah? Karena dia tuh shock. Kenapa anak kampung berani nantangin dia? Karena mungkin seumur umur belum ada orang yang nantangin dia secara live, ya. Tapi Herin Kenja ini memang lantam kali, nekat kali memang. Ya iyalah nekat. Masa iya kakak kita di peras, ya kan? Bukan dikit loh, 5 miliar. Walaupun nggak cair, tapi memang sih 5 miliar itu nggak cair guys ya. Kenapa nggak cair? Karena Kak Sel itu mikir, loh kok kayak lain nih, ya kan? Bukankah kita berteman bersahabat nih ceritanya? Dan memang keluar kata-kata pemerasan itu memang bukan dari si perempuan iblis itu, tapi dia turunkanlah perantara lewat telepon ceritanya ya. Jadi jangan sampai yang nelpon ini ku kasih tahu di sini, jangan sampai bongkar ya, karena kalian itu sebenarnya aku sama kalian tuh sama ya, kita tuh terhipnotis dengan konten-konten yang orang-orang jadi malaikat ya. Jangan sampai aku bongkar siapa yang nelpon itu, siapa yang nyebutin itu semuanya, karena nanti kalian shock ya. Jangan sampai kalian kaget ya, karena yang selama ini yang kalian anggap malaikat di sosial media itu, mereka itulah hantu blaunya, mereka itulah pemeran. Dan yang perlu kalian ketahui di sini dari awal ya, kelantaman aku berasal dari pemerasan ya, catat ya. Aku tidak ada hubungannya dengan yang dikatainnya penistaan agama lah, inilah itulah. Itu sama sekali aku tidak mau ikut campur. Kalau memang menurut dia itu salah, ya udah, biar hukum yang berbicara, siapa yang benar, siapa yang salah. Itu bukan urusan aku. Dari awal aku tidak pernah ikut campur tentang itu semua, karena memang itu tidak ada urusannya sama aku. Dan di cerita itu pun aku memang gak ada di situ ya. Aku tidak mau tahu tentang itu semua. Kalau memang itu salah, biar hukum yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar ya. Di sini aku tegasin sekali lagi, kemarahan aku berasal dari pemerasan. Ini aku mau sedikit membahas tentang penistaan agama. Di sini aku sama sekali, kehadiran aku tidak ada mengalihkan isu ya, karena memang aku merasa itu tidak ada wewenang untuk aku ikut campur di masalah itu, karena aku juga sangat sadar bahwasanya dosaku juga banyak. Aku bukan manusia sempurna, perfect, nggak punya dosa. Jadi itu jatuhnya ke personal ya. Kalau misalnya menurut dia itu salah, silahkan dilapor aja. Kita ikuti sesuai aturan di negara ini. Kita buktikan siapa yang salah, siapa yang benar, gimana endingnya. Kita sama-sama jadi penonton ya. Yang paling utama kenapa aku bisa muncul itu adanya pemerasan. Yang pertama, yang kedua dia udah ngejek-jelekin suami aku, yang ketiga dia udah mulai body shaming ya. Terus dia juga membuat sekelompok bencong-bencong yang berkeliaran tuh di TikTok ya, untuk memperkuat body shaming itu terjadi, untuk memperkuat kebencian itu semakin merajalela. Jadi menurut aku ini udah nggak wajar, ini udah nggak wajar banget. Jadi menurut aku, untuk teman-teman semua yang bermasalah sama dia, kalian jangan pernah takut untuk angkat bicara, untuk menghadapinya, karena memang si perempuan iblis ini dia itu cuman menang di bacot doang ya. Apa-apa bacot di live, ya kan, mempermalukan orang kayak gitu. Dia menurut dia itu udah paling best lah, senjata paling best di dia gitu ya kan. Karena dia berbicara itu semuanya itu memang cuman sesuai dengan muncungnya aja, nggak ada bukti, ngata-ngatain orang sesuka hatinya, tapi dia nggak ngaca.
Semua manusia yang ribut sama dia dibilangnya jelek, dibilangnya abu-abu, dibilangnya dempul apa semua, tapi dia nggak ngaca sama dirinya sendiri ya. Kulitnya aja pun udah kayak tanah retak ya, kering, jelek ya. Dia suka ngata-ngatain orang sesuka hati dia. Ngapain sok cantik kalau semuanya diperma? Coba kalian bayangkan, kalau misalnya aku dikatain dempul, make up, kenapa rupanya? Karena aku tuh perempuan, wajar-wajar aja kalau aku tuh make up. Aku tuh bukan laki ya, perempuan. Dan dengan aku bermake up, di situ aku mencari duit ya. Aku live, aku jualan, aku ngerjain endorse ya. Jadi itu pekerjaan yang sangat halal ya. Aku tuh nggak ada bikin helm bogo di badan ya, nggak ada bikin helm bogo di belakang hanya untuk ya kalian tahu sendirilah kayak gimana ya. Jadi stop deh body shaming ya, stop. Kalian harus ngaca dulu juga sama diri kalian, apakah kalian udah perfect. Aduh, kenapa sih ya, kenapa sih badannya aku udah mau tidur ya, udah ngantuk banget. Tiba-tiba Kak Sel nelpon ya kan. Dia bilang, kau harus lihat dong itu postingan terbaru si siapa ya, itulah si perempuan Dokpeng ya. Pasti pakai topeng aja, mual. Tahu nggak mual? Dari awal aku tuh udah kayak gimana ya, curiga. Paham gak sih? Cara dia nge-review itu kayak tiba-tiba muncul, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi lama-kelamaan kok jadi julid gitu. Paham gak sih? Kayak aneh. Tujuannya tuh kayak melenceng. Ya, awalnya nge-review produk, ya kan? Kita respect banget kehadiran si Dokpeng ini. Ya, awalnya tuh kayak kita tuh lalai, ya kan? Akhirnya dia datang, Kasel berbenah lah. Dan itu fakta ya, ini nyata banget. Karena produk yang overclaim semua tidak ada dijual. Yang bilang produk overclaim itu dijual itu semua fitnah, oke? Kemudian sekarang nih yang kaget dan shocknya itu, gak ada angin, gak ada hujan, dia postingin komentar aku tentang aku komentarin dia. Ya, itu aneh banget. Coba kalian pikir, gak ada angin, gak ada hujan, kenapa? Coba netizen Indonesia harus pintar deh. Ya, di situ kalian harus mempelajari bahwasanya ini Dokpeng, ada udang di balik batu. Ya, kalian harus pintar. Dokpeng. Aduh, kasihan banget ya kamu ya. Dijadikan tameng, tapi kamu masuk ke dalam perangkap. Dari kemarin Kasel nungguin kamu banget, emang nungguin kamu nimbrung, karena ini adalah awal mula kehancuran kamu ya. Sekali lagi aku tegasin, memang ya, tadi nih yang aku bilang, ada beberapa orang yang kalian anggap sebagai malaikat di sosial media. Begitu kebongkar, kalian bakalan shock. Ya ini satu-satunya. Ya, satu-satunya orang yang masuk ke dalam perangkap. Masih ada yang lain. Sabar ya teman-teman. Kita di sini mengungkap kebenaran. Kita hadir bukan karena kita orang jahat, ya. Kita hadir di sini untuk mengungkapkan kebenaran, ya. Tolong dicatat. Kalian tinggal pilih aja. Kalian mau masuk ke ranah setan atau kalian mau masuk ke ranah membongkar kejahatan si para sok malaikat ini, ya. Jadi aku yakin banget suatu saat terbongkar semua, kalian bakal sadar kehadiran aku di sini seperti ini sampai aku menjadi orang lain demi membongkar semua kejahatan para mafia ini. Ya, sumpah sosial media ini kejam banget.
Hey, Dog Peng. Aku ingat banget para netizen yang budiman, para netizen yang terhormat. Kalian ingat gak? Si Dog Peng ini kemarin itu pernah akunnya itu di-ban sama TikTok. Ingat gak kalian? Terus tiba-tiba akunnya itu balik. Ingat gak? Itu tahu gak gara-gara siapa? Dia nelpon Kak Shell, dia memohon gimana nih caranya tiba-tiba akunnya ke-ban, ada nggak Kak Shell ini kenalan orang TikTok yang bisa untuk memulihkan akunnya, dan di situ ada aku, ya, di situ aku melarang keras Kak Shell ini untuk bantu. Kenapa? Karena dia sudah menjelek-jelekkan SS Skin brutal di konten-konten dia. Tapi si Kak Shell ini nggak paham aku gimana konsepnya. Itulah dibantu sama si Kak Shell ini. Aku nggak ngerti juga kenapa Kak Shell ini bisa bantu, padahal aku udah ngelarang keras pada saat itu. Karena menurut aku si Dog Peng ini udah ngejelek-jelekin SS Skin secara brutal di konten-konten dia. Tapi bisa-bisanya Kak Shell ini ngebantu, katanya ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin dengan cara ini aku sama dia tuh bisa kenal baik, berteman dan lain-lain sebagainya. Ya padahal menurut aku itu nggak penting sih, nggak penting ngapain coba ya kan. Tapi yang aku inget banget pada saat dia tuh nge-review SS Skin itu, Kak Shell itu malahan berterima kasih sekali kepada Dog Peng ini, karena dengan kehadiran dia Kak Shell ini bisa lebih teliti lagi dengan produk-produknya. Dia sangat berterima kasih dan berbenah pada saat itu. Tapi yang dia lakukan sekarang ini bener-bener ada udang di balik batu, dan dia ini bener-bener nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih, ya, nggak tahu terima kasih. Udah akun kau dibalikin, ya. Kak Shell berbenah, Kak Shell komunikasi baik sama kau. Setahu aku kau tuh sama Kak Shell itu memang sering komunikasi, ya, sering teleponan, sering banget malahan. Karena pada saat kalian teleponan ada aku di situ. Kebetulan aku baru selesai live, ya. Ingat banget, ya. Jadi permasalahan ini jelas aku angkat bicara karena aku ada di situ. Aku orangnya kalau aku ada di situ, aku tahu aku akan angkat bicara. Tapi kalau misalnya aku tidak ada di situ dan nggak ada urusan sama aku, walaupun itu urusan Kak Shell, aku tidak akan ikut bersuara. Ya, jadi tolong ya, untuk kau Dog Peng, selamat menikmati awal kehancuranmu. By the way, komentar aku belum aku hapus. Gimana kalau kita nongkrong di Starbucks biar kita hapus sama-sama? Oh iya, satu lagi nih Dog Peng. Kemarin pada saat aku itu komen tentang dia brutal review produk SS Skin, dia mati-matian hubungi Kak Shell membabi buta untuk nyuruh hapusin komentar aku. Kenapa sih semua orang itu kayak terganggu gitu loh dengan kehadiran aku ngebela Kak Shell? Kenapa? Kenapa sih? Ya, pertama si perempuan iblis itu, waktu aku nantangin dia di live, dia ancam-ancam Kak Shell. Dia tekan Kak Shell itu sampai Kak Shell tadi masuk rumah sakit, guys, ya. Dan yang kedua, ini si Dog Peng ini, pada saat aku angkat bicara, aku komen nih. Nah, di situ dia juga mati-matian hubungin Kak Shell. Dia bilang, "Tolong dong, Shell, itu komentar Herlin dihapus, beganah begonoh." Astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Aduh, itu ada lagi tuh, ada postingan foto cewek seksi bertato, ya. Yang nggak tahu ya, entah kadang cewek tuh mirip sama muka aku, entah kayak gimana, aku nggak paham. Tapi itu kenapa sih kamu tuh selalu posting yang fitnah gitu loh? Sejak kapan seorang Herlin Kenza itu bertato? Sejak kapan? Ya, aduh. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Ini namanya pahala yang begitu mengalir deras, ya. Bagi kalian yang berkomentar aneh-aneh, semoga kalian sehat, semoga kalian hidup kalian bahagia, damai, dan tentram.
Untuk teman-teman, sahabat-sahabat aku memang orang yang nggak bergaul ya. Tapi aku punya beberapa teman ya. Aku punya beberapa teman yang udah kenal aku banget. Mereka pasti bakal ketawa dan kaget ngeliat foto itu karena Herlin Kenja itu nggak punya tato setitik pun. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, pada saat aku belum hijrah atau belum pakai jilbab, aku tidak pernah foto seksi ya, tidak pernah, apalagi pakai tank top. Waduh, itu bukan Herlin Kenja banget. Walaupun aku dulunya nggak pakai jilbab, tapi aku tidak pernah foto kayak gitu ya, nampak tetong tuh nggak pernah ya, nauzubillahimin zalik ya. Semoga aku dijauhkan dari rasa iri dan dengki atau orang-orang yang jahat kayak gitu. Pokoknya aku mendoakan semua orang-orang yang menyebarkan fitnah sehat walafiat, amin ya rabbal alamin.